Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swada S. Yunus dengan NIM 2210151. Program Studi Teknik Informatika S1 semester 4 di Stikom Olinda Kupang. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil makalah yang saya kerjakan, yaitu dengan judul Sistem Informasi Registrasi pada Rumah Sakit Berbasis Web. Oke, langsung saja, ini kata pengantarnya. Nah, selanjutnya ada daftar isi, ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan manfaat, bab 2 landasan teori, seperti daftar isi pada makalah umumnya. Jadi kita langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, penerapan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang mendesak di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit sebagai salah satu institusi vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dituntut untuk terus meningkat kualitas layanannya agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pasien. Salah satu aspek penting yang perlu diperbaiki adalah sistem registrasi pasien. Oke, selanjutnya tujuan. Jadi makalah ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan konsep sistem informasi registrasi berbasis web, yang kedua menganalisis manfaat implementasi sistem informasi, yang ketiga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi, yang keempat memberikan rekomendasi untuk implementasi praktis, yang kelima mendorong penelitian dan mengembangkan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Selanjutnya manfaat. Yang pertama meningkatkan efisiensi dalam proses registrasi pasien. Yang kedua mengurangi kesalahan dalam pencatatan data pasien. Yang ketiga mempercepat akses informasi pasien oleh tenaga medis. Dan yang keempat menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan efektif bagi pasien. Dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pasien dengan layanan yang lebih baik dan terorganisir. Oke, selanjutnya bab 2 landasan teori. Jadi landasan teori RPL1 atau rekayasa perangkat lunak, disingkat dengan RPL. Atau software engineering adalah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip teknik dan ilmu komputer untuk merancang, mengembangkan, menguji dan memelihara perangkat lunak. Jadi berikut ini beberapa landasan teori yang menjadi dasar dalam bidang RPL. Yang pertama, model pengembangan perangkat lunak. Jadi di dalam model pengembangan perangkat lunak ini terdapat 5 model pengembangan, yaitu yang pertama model air terjun atau waterfall, yang kedua model iteratif dan incremental, yang ketiga model agile, yang keempat model prototyping, yang kelima model spiral. Oke, yang kedua analisis kebutuhan atau requirement analysis. Yang ketiga desain perangkat lunak software design. Yang keempat implementasi dan pengujian atau implementation and testing. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance. Oke, selanjutnya bab 3 pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini terdapat model yang pertama model pengembangan perangkat lunak menggunakan model waterfall. Jadi di sini dosen saya kasih beberapa pilihan untuk menjadi model pengembangannya, yaitu ada waterfall, agile, spiral dan incremental. Jadi di sini saya memilih model waterfall untuk mengembangkan perangkat lunak saya dengan judul makalah yang saya angkat, yaitu sistem informasi registrasi berbasis web. Jadi di sini saya menggunakan model waterfall. Jadi saya menjelaskan sedikit apa itu model waterfall. Jadi model waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan sederhana, yang mengalir secara linear melalui serangkaian tahapan. Jadi setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi langsung saja kita lihat
ini diagram untuk waterfall-nya. Oke. Selanjutnya itu flowchart. Flowchart untuk registrasi pada rumah sakit tadi. Jadi sebelum saya masuk ke diagram flowchart-nya itu, saya menjelaskan sedikit apa itu flowchart. Jadi flowchart ini merupakan metode untuk menggambarkan tahap penyelesaian masalah beserta aliran data dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Jadi tujuan utamanya untuk menyederhanakan rangkaian proses dan prosedur untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, desain sebagai flowchart harus ringkas, jelas, dan logis. Oke, kita langsung lihat ini. Ini, mohon maaf. Ya, nah ini untuk diagram flowchartnya. Jadi di sini terdapat flowchart sistem usulan pasien lama dengan pasien baru sama pasien lama. Jadi yang pertama itu proses sistem usulan pasien baru. Pada tahapan ini penelitian akan menjelaskan flowchart sistem usulan untuk pasien baru yang ingin mendaftar akan dibuat pada gambar 1. Jadi di sini pertama-tama pasien membuka website pada rumah sakit dengan simbol di sini yang saya gunakan yaitu simbol proses. Yang kedua, membuka menu registrasi pasien lama. Saya menggunakan simbol proses juga. Yang ketiga, memasukkan nomor rekam medis dan memilih poli. Dan selanjutnya itu saya memakai simbol coefficient dengan mencari mana yang salah dan mana yang benar, yaitu benar atau salah. Nah ini diagramnya. Jadi kalau salah dia memasukkan nomor rekam medis dan memilih poli, dan jika benar dia mendapatkan laporan kode booking dan nomor antrian. Selanjutnya dia menerima laporan dari pasien, dan selanjutnya konfirmasi data pasien dan selesai. Nah begitu juga dengan untuk pasien baru. Jadi kalau di pasien baru ini dia membuka website pada rumah sakit, terus itu membuka menu registrasi. Yang ketiga, memasukkan biodata sesuai KTP-nya. Yang keempat, cek kembali biodata. Terus selanjutnya memakai simbol XCC coefficient untuk mencari benar atau salahnya. Dan jika salah dia kembali ke memasukkan biodata sesuai KTP lagi. Jadi cek ulang. Dan kalau jika benar, dia mendapat laporan kode booking dan nomor antriannya. Terus itu dia menerima laporan dari pasien. Terus selanjutnya dia konfirmasi data pasien dan selesai. Oke, kita lanjut ke perancangan terstruktur dan berbasis objek. Jadi yang pertama perencanaan terstruktur, yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi Entity Relation Diagram adalah alat yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan berhubungan antara data dalam sistem. Berikut adalah RD sederhana untuk sistem informasi registrasi pada rumah sakit berbasis web. Oke. Nah, ini untuk diagram ERD-nya. Jadi di sini ada pasien, terdapat fitur-fiturnya itu yaitu ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Terus itu dia masuk ke coefficient untuk mendaftar. Terus dia masuk ke registrasi. Nah di registrasi ini terdapat fitur-fiturnya yaitu ada ID registrasi, tanggal registrasi, ID pasien, ID dokter,
status pembayaran. Oke, selanjutnya yaitu dia pakai simbol conversion untuk menghasilkan. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke DFD, yaitu data flow diagram. Jadi data flow diagram ini adalah adalah alat yang digunakan untuk memodelkan aliran data dalam suatu sistem. Jadi DFD ini menggambarkan bagaimana data bergerak melalui sistem dan bagaimana data diproses di berbagai tahap. Jadi ini berikut adalah penjelasan mengenai DFD. Kita langsung saja ke lihat diagramnya. Jadi ini diagram level 1. Level 0, mohon maaf. Level 0 DFD. Jadi di sini terdapat sistem registrasi, terus ada pasien, pembayaran, admin dengan sistem rumah sakit. Oke, jadi penjelasan sedikit. Jadi level ini memecah proses utama menjadi subproses yang lebih detail dan menunjukkan data storage. Jadi proses utama yang pertama registrasi pasien. Jadi pasien ini mendaftar dan mengisi formulir pribadi. Yang kedua verifikasi data. Jadi admin memverifikasi informasi yang diberikan oleh pasien. Yang ketiga pembayaran. Jadi pasien melakukan pembayaran yang diproses oleh sistem pembayaran. Dan yang keempat penjadwalan antrian. Itu sistem menghasilkan nomor antrian untuk pasien, dan pemeriksaan pasien menjalani pemeriksaan berdasarkan jadwal dan nomor antrian. Oke, selanjutnya ini DFD level 1-nya. Maaf, kurang. Ini DFD diagram DFD level 1. Pasien, registrasi pasien, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, selanjutnya itu kamus data. Jadi kamus data adalah dokumen yang berisi definisi lengkap dari semua elemen data yang digunakan dalam sistem. Kamus data membantu memastikan konsistensi dan pemahaman yang jelas tentang elemen-elemen data di seluruh sistem. Jadi ini tabel kamus datanya, terdapat nama elemen data, deskripsi, tipe data, panjang maksimal, nilai contoh. Jadi di dalam pasien terdapat ID pasien dengan deskripsi ID unik pasien, tipe datanya integer, panjang maksimal. Jadi di sini kalau sudah menggunakan integer, dia tidak memakai dia tidak perlu memakai panjang atau lebarnya. Jadi taruh min saja. Dan nilai contohnya 101. Terus yang kedua nama. Jadi nama lengkap pasien dengan tipe data string. Jadi panjangnya maksimal 100 atau 50 juga boleh. Tapi di sini lebih bagusnya itu 100 biar kalau ada yang namanya panjang bisa masuk semua di dalam panjangnya ini. Jadi lebih bagus daripada kurang. Oke, selanjutnya tanggal lahir. Deskripsinya tanggal lahir pasien. Jadi tipe datanya menggunakan date. Jadi panjang maksimalnya tidak ada, min saja. Dan nilai contohnya 1990 sampai 01 sampai 02. Terus selanjutnya alamat. Dia menggunakan tipe data string. Panjang maksimal taruh 2, simpan 255 lah, boleh. Contohnya itu 10 dan Jalan Merdeka nomor 10 dan bla 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 selanjutnya. Oke, dan nomor telepon dia menggunakan string juga. Atau bisa menggunakan teks nomor telepon atau bisa varchar. Bisa saja integer, tapi
karena integer dia tidak bisa membaca 0, maka di sini saya menggunakan string atau varchar juga boleh lah. Oke, selanjutnya admin. Jadi di dalam admin ada ID admin, nama, jabatan, nomor telepon. Dan selanjutnya registrasi, itu ada ID registrasi, tanggal registrasi, ID pasien. Jadi yang ID itu dia selalu memakai integer karena itu dia menunjukkan angka. Kalau status pembayaran ini dia pakai string saja. Panjang maksimal 10. Contohnya yaitu sudah atau belum. Selanjutnya pembayaran, ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, ID registrasi. Oke. Dan langsung saja kita masuk ke HIPO atau hierarchy input process output. Jadi HIPO atau hierarchy input process output adalah alat perancangan sistem yang membantu memvisualisasikan struktur hierarki dari proses dalam suatu sistem beserta input dan outputnya. Berikut adalah HIPO untuk sistem informasi registrasi pada rumah sakit. Jadi ini saya zoom biar kelihatan jelas. Nah, ini oke. Sistem informasi registrasi rumah sakit. Teman-teman bisa lihat. Jadi dia turun ke registrasi pasien, verifikasi data, pembayaran dan penjadwalan antrian. Dan di registrasi pasien ini dia turun ke isi formulir pendaftaran, terus dia simpan data pendaftaran. Selanjutnya verifikasi data, dia turun ke verifikasi data pasien dengan verifikasi data admin. Pembayaran, proses pembayaran, simpan data pembayaran, dan penjadwalan antrian buat nomor antrian dan entity. Oke, selanjutnya perancangan berbasis objek, yaitu ada use case. Jadi saya jelaskan use case. Apa itu use case? Jadi use case ini adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Jadi use case mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna sistem dengan satu sistem itu sendiri. Jadi dengan memberikan sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. Jadi langsung saja kita lihat perancangan use case-nya. Nah, sini aktornya. Jadi aktor di sini hanya aktor pasien dengan admin. Jadi pasien dia registrasi online, terus isi data lengkap dengan extend, regis pasien lama, atau melihat jadwal dokter. Sedangkan admin di sini dia login, terus dia konfirmasi data pasien dan penyesuaian data KTP, dan dia pembuatan jadwal dokter dan pembuatan jadwal dokter dan pembuatan biodata dokter. Jadi pada gambar 4 ini berisikan sebuah use case diagram pendaftaran seorang pasien yang memiliki dua action dengan bisa action yang bisa dilakukan oleh seorang pasien yang pertama. Jadi seorang pasien bisa melihat jadwal dokter yang hadir dan registrasi online yang berisikan sebuah form untuk pasien melakukan pendaftaran diri sebagai pasien untuk pengobatan. Oke, selanjutnya itu ada class diagram. Jadi class diagram ini adalah representasi grafis dari struktur objek dalam sistem yang menunjukkan kelas-kelas yang ada, atribut, metode, dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Metode atau metode gitu. Jadi atributnya yang ini dan metodenya yang ini begitu. Jadi di dalam diagramnya itu terdapat pasien, registrasi, antrian dengan pembayaran dan admin. Oke. Nah, selanjutnya
sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah salah satu jenis diagram interaksi dalam Unified Modeling Language atau UML disingkat, yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi satu sama lain seiring dengan berjalannya waktu. Jadi diagram ini menyoroti urutan pengiriman pesan antara objek dan merupakan alat yang sangat berguna untuk merinci interaksi spesifik dalam sebuah sistem. Nah, ini diagramnya. Oke, terdapat aktor pasien dengan admin. Oke, selanjutnya activity diagram. Ini diagram activity-nya. Jadi pasien membuka website rumah sakit, selanjutnya dia masuk ke menu registrasi, terus dia input biodata pasien, cek kembali. Jadi ini kalau dia lihat dia semacam flowchart begitu, teman-teman. Oke. Nah, dan yang terakhir bab 4 itu penutup. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah dari implementasi sistem informasi registrasi pada rumah sakit berbasis web ini dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil meningkatkan efisiensi proses administrasi. Pasien dapat dengan mudah melakukan registrasi online yang mengurangi waktu tunggu dan mempercepat pelayanan di rumah sakit. Selain itu, keakuratan dan integritas data pasien juga terjaga dengan baik karena sistem mampu menyimpan data dengan aman dan mencegah duplikasi data. Jadi akses informasi yang lebih mudah dan penggolongan antrian yang lebih teratur juga menjadi manfaat signifikan dari implementasi sistem ini. Jadi sarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sistem informasi registrasi berbasis web ini, disarankan untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna seperti notifikasi otomatis untuk jadwal pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan secara berkala kepada staf rumah sakit untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang pengguna sistem ini. Jadi integrasi sistem dengan teknologi keamanan data yang lebih canggih untuk diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi evaluasi rutin dan perbaikan terhadap sistem juga penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Oke. Ini daftar pustakanya ada 5. Dan ini lampirannya. Jadi perancangan ini saya menggunakan Raw.io untuk membuat perancangannya. Ini flowchartnya. Terus ini RD-nya. Ini DFD-nya. Dan ini use case-nya. Ada kelas diagram. Nah, ini sequence diagramnya. Terus ini entity resolution-nya. Oke. Demikian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sebagai manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Sekian saya pamit. Thank you for your attention. Good luck and see you.